Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Dujianti dengan NIM 054000061, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai dua pokok penting dalam mata kuliah logika. Yang pertama, macam-macam term, dan yang kedua adalah logika fallacy atau sesat pikir. Macam-macam term. Dalam logika, term adalah suatu unsur dasar dalam suatu proposisi yang mewakili objek, gagasan, atau sifat tertentu. Term dibedakan ke dalam beberapa jenis. Berikut ini 3 macam term beserta contohnya. Yang pertama ada term berdasarkan konotasinya. Term ini dibedakan menjadi 2, yaitu term konkret dan term abstrak. Yang pertama ada term konkret. Nah, term ini menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya seperti meja, air, dan kucing. Dan yang kedua ada term abstrak. Nah, term abstrak ini tidak dapat dilihat secara fisik, namun bisa dapat dipahami melalui pikiran. Contohnya seperti keadilan, rasa kasih sayang, bahkan kebijaksanaan. Yang kedua ada term berdasarkan denotasinya. Term ini dibedakan menjadi 3, ada term umum, term khusus, dan term kolektif. Nah, yang pertama ada term umum, menunjuk pada seluruh anggota dari suatu jenis, contohnya seperti manusia, burung, dan sekolah. Dan yang kedua ada term khusus, menunjukkan pada satu objek tertentu seperti Ibu Kartini dan Gunung Rinjani. Yang ketiga ada term kolektif. Term ini menunjukkan suatu himpunan atau kelompok yang dipandang sebagai satu kesatuan. Contohnya seperti keluarga, panitia ujian, dan tim futsal. Yang ketiga ada term berdasarkan predikamen. Nah, ini adalah pembagian term menurut fungsi dan kategori dalam filsafat, dikenal sebagai 10 kategori Aristoteles. Beberapa diantaranya adalah yang pertama, substansi, ialah sesuatu yang berdiri sendiri, contohnya seperti manusia dan rumah. Yang kedua ada kuantitas, ialah ukuran atau jumlah, contohnya seperti 2 meter, 5 meter. Dan yang ketiga ada kualitas, ialah sifat atau suatu keadaan, contohnya seperti pintar dan ramah. Yang keempat ada relasi, ialah hubungan antar hal, contohnya seperti lebih besar, saudara dari, seperti itu. Term berdasarkan predikamen ini membantu kita dalam menjelaskan cara suatu term berfungsi dalam proposisi. Nah, selanjutnya adalah logika fallacy atau sesat pikir. Logika fallacy adalah bentuk kesalahan berpikir yang sering terjadi tanpa kita sadari. Meskipun kelihatan logis, namun sesat pikir membuat argumen menjadi lemah dan tidak valid. Salah satu jenis sesat pikir yang dapat kita jumpai adalah ad hominem, yaitu menyerang pribadi seseorang alih-alih menanggapi argumennya. Contohnya seperti, jangan percaya pendapat Alvin tentang ekonomi, dia kan cuma lulus SMA. Nah, ini salah satu karena yang seharusnya dinilai adalah isi pendapatannya, bukan latar belakang pribadinya. Bagaimana cara agar kita terhindar dari logika fallacy? Yang pertama, kita harus fokus pada argumen, bukan pembicaraan. Nah, yang kedua, pahami logika dasar. Yang ketiga, latih berpikir kritis. Dengan mengenali macam-macam term dan bentuk sesat pikir, kita dapat berpikir lebih logis, menyusun argumen yang lebih kuat, dan berkomunikasi dengan lebih efektif. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.